membawahi ada lab analisa dan lab pengolahan ya. Lab analisa itu dilaksanakan bagi mahasiswa semester 1 dan 2, yaitu khususnya tentang praktikum kimia, biokimia, dan fisika. Biologi juga di lab dasar di sebelah. Kemudian di sini lab analisa, yaitu tentang menganalisa sesuatu bahan, baik itu praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa maupun riset atau penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa tugas akhir. Kemudian ada lab pengolahan. Di lab pengolahan itu yaitu sebagian besar kegiatannya yaitu melibatkan mahasiswa teknologi pertanian. Di sana pasca panen, apakah itu pembuatan wain dari buah naga, wain dari mangga. Nah, kemudian juga kita menerima untuk analisa dari luar Universitas Warmadewa. Selama ini kita sudah menerima baik dari SMA negeri, baik dari Universitas Undira maupun dari Universitas Dianapura, dan juga dari beberapa dosen dari FKIK juga melakukan kegiatan kerjasama penelitian di lab ilmu dasar ini. Nah, jadi saya selaku ketua laboratorium stasiun percobaan Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa memiliki 4 prodi, yaitu manajemen sumber daya perikanan, agroteknologi, peternakan, dan ITB. Jadi dalam untuk menunjang pembelajaran maupun termasuk juga praktikum dan penelitian akhir dari mahasiswa, di sini Universitas Warmadewa menyiapkan untuk Fakultas Pertanian lahan percobaan untuk di lapang maupun di rumah kaca. Di dalam hal ini lahan yang tersedia adalah kurang lebih 15 are yang dibagi dalam tiga kategori. Jadi di sini yang pertama ada rumah kaca atau greenhouse, kemudian ada kandang itu khusus untuk ternak, untuk peternakan. Jadi apakah itu untuk unggas maupun mamalia, pengerat, dan lain sebagainya. Kemudian ada MSDP yang kita sediakan di sini beberapa kolam. Jadi kolam yang mengelilingi di sini, dan juga ada beberapa, kalau tidak salah kira-kira ada 6 sampai 5 unit kolam dengan ukuran 24 kali 5 dan 1 kali 50 meter yang mengelilingi lahan atau media tanam dari kebutuhan dari prodi agroteknologi. Kalau kita melihat fungsi-fungsi masing-masing lab di sini, dia ada 3 unit yang memang ini. Yang pertama adalah seperti saya katakan ada 7 unit kandang untuk unggas dan pengerat maupun mamalia. Jadi seperti betul mamalia Pak ya. Jadi sapi, jadi itu digunakan memang untuk menunjang pembelajaran, baik itu untuk praktikum maupun tugas akhir dari mahasiswa untuk membuat skripsi. Nah, kalau kandangnya itu mungkin dalam hal ini lebih banyak digunakan untuk penelitian. Jadi dalam hal ini untuk yang saya ketahui selama 4-5 tahun ini yang digunakan adalah untuk menguji pakan ternak. Jadi untuk mengetahui budidaya daripada ayam maupun ayam kampung maupun ras, dan juga berapa itik maupun bebek yang memang digunakan dalam hal praktikum. Nah, dan ada berapa sapi. Jadi ada 2 ekor sapi yang bisa kita gunakan di sini juga sebagai bahan untuk praktikum. Dan di lahan ini juga disediakan bagaimana kita menyediakan pakan ternak, baik itu berupa rumput maupun tanaman perdu lainnya. Nah, itu ada 7 unit kandang. Dan untuk perikanan, jadi MSDP, jadi dengan 6 unit kolam ukuran 4 kali 5 dan 1 kali 50, di samping digunakan untuk praktikum dan tugas akhir mahasiswa. Jadi di dalam hal ini adalah untuk pembibitan dan juga pembesaran khusus untuk ikan
air tawar. Di samping itu juga dalam kegiatan tertentu karena kolam ini cukup kompatibel digunakan, bisa saja kemarin-kemarin itu pernah digunakan, kita gunakan untuk merayakan misalkan, jadi kita adakan lomba mancing di sini. Jadi kolam yang mengelilingi kita kocorkan airnya ke lahan sebagai limbah untuk tersedianya unsur hara. Demikian juga untuk kandang sapi, jadi limbahnya tersebut kita gunakan juga untuk lahan atau media tanam dari yang dimanfaatkan oleh agroteknologi. Ini sifatnya hanya menguji bagaimana adaptasi dari komoditas tertentu, apakah memang mampu memberikan hasil optimal kepada petani kalau itu dibudidayakan. Karena beberapa tanaman atau komoditas belum tentu dia mampu tumbuh atau menghasilkan maksimal pada daerah yang berbeda. Nah, di sini kita akan di sini seperti jagung hitam, kan begitu. Jagung hitam itu mungkin aslinya adalah dari Meksiko. Udah banyak dikembangkan beberapa daerah di Indonesia. Nah, jadi mungkin sekarang karena kandungan gizi dan nilai ekonomisnya tinggi, jadi petani itu berbondong-bondong ingin mengusahakan. Jadi kita di sini jadi bertanggung jawab bagaimana memberikan hasil yang optimal dari budidaya jagung hitam tersebut kepada petani. Karena petani ingin mencoba hal yang baru tapi dia tidak memahami. Tidak sama dengan jagung-jagung biasa, apakah dia memerlukan adaptasi yang bagaimana, pemberian pupuk yang bagaimana, kemudian perlakuan pengairan yang bagaimana, pengendalian hama yang bagaimana. Nah, kita uji dulu di sini. Jadi sesuailah dengan ketinggian tempat kita. Kita uji dengan memberikan pupuk yang bagaimana, kemudian pengairan yang bagaimana, terus umurnya apakah bisa berubah umur panen dan sebagainya. Nah, setelah kita dapatkan, setelah persediaan itu kita rangkum, kita baru bisa memberikan ke kelompok tani. Lahan ini sangat bermanfaat bagi kita, bagi dosen, demikian juga mahasiswa dan juga masyarakat petani. Karena apa yang kita coba di sini adaptasikan di sini, nanti kita hasilnya itu kita berikan ke masyarakat atau kelompok tani untuk bisa dibudidayakan secara optimal sesuai dengan arahan kita di sini. Khusus untuk jagung hitam, okra dan kabocha, tiga-tiganya ini sudah pernah dipublish di koran lokal bisnis Bali. Jadi kita mencoba mengadaptasi budidaya dari tanaman tersebut, sehingga nantinya itu lebih banyak kita berikan ke masyarakat atau kelompok tani, karena masyarakat itu banyak tertarik terhadap komoditas baru yang mempunyai nilai ekonomis yang menjanjikan.